Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing baraya lembur kuring. Tepang deui sareng abdi dina dintenan ayeuna dinten Jumat. Sarengan abdi sareng ibu-ibu para bapak-bapak ayeuna bade jumsih nyaeta Jumat babaresih. Supaya dos lebih jelasna ayo turkeun wae channel lembur kuring kumaha kaayaan jumsih di Desa Bungur Jaya. Mangga Deden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna abdi sareng Bapak Lurah anu enggal anu paling muda di Pondok Salam. Sareng ieu teh kalarasan ieu teh ketua abdesi Pondok Salam. Mangga Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun salam baktos ka lembur kuring ya. Nuhun. Alhamdulillah bisa berkunjung ke Desa Bungur Jaya, Kecamatan Pondok Salam dalam rangka jumsih Jumat bersih. Jadi di sini semuanya ada yang sifatnya rutinitas lah bagi warga sini. Setiap Jumat pasti banyak yang bersih-bersih, dari mulai kaum muda milenial, kaum muda-mudinya, terus orang tuanya. Cuma di sini masih didominasi sama kaum hawa, ibu-ibu. Itu yang mendominasi gerakan-gerakan kebersihan, terutama di setiap lingkungan dan jajaran di desa kami ini. Nah, mungkin adanya lembur kuring ini bisa mengedukasi kepada khususnya warga Bungur Jaya, umumnya kepada kita semua. Salam Kaheman dari Bungur Jaya untuk lembur kuring, semoga sukses selalu di karya-karyanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ayo nyatet kene, catet kene. Oh, si Ma diborong. Banyak tuh aku. Banyak tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Enggak, Pak. Ya, saya dengan Sertu Handri Widiarto, Babinsa Desa Bungur Jaya, Kecamatan Pondok Salam. Jadi pagi ini kita melaksanakan jumsih masyarakat beserta abdesi dari pusat ya. Jadi pagi ini kita olahraga sambil bebersih. Oke, tetap semangat. Siap.
Oh, kita sadar betulkan ayeuna ka ruangan, ka aula desa Mula. Ya, ruang pelayanan. Jangan kopi. Peranan kopi. Bergumul di perpendidikan maka kritik mah kalau bisa buat tadi dari fakta kritik meras kerajinan terus tadi anu jualan di luar gitu anu tos mentahna anu tos siap saji ketika yang pengembangan gitu pada si potensial memang kerajinan di khusus hatinya terkait permodalan posisi itu karena efek di payunan jadi nama karangan hari musikeun atau nabi ayat selama kepelakan beureun kulurah ieu lah ayat kemajuan beda teh kan gitu aya pilihan teh pulang kanan kemajuan eta teh kurus balik di rojo urang sadayana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Sehat walafiat. Ugi amin harapan diunang kita sing jaga hikmah manfaat bagi kemaslahatan di sehat ya. Alhamdulillah alhamdulillah. Jadi wawangun wakasudin kaula dua ribuan PP rapi ya dan pencermega. Masih kan ngajak ke kepala desa musim kelima yang katilu kalikna ya periode katiluna bagi sasarannya potensi desa teh tingkat sosialnya masih kena tinggi karena warga masyarakat desa teh balungan ya kebantusan kakade saling lengan dina nubuhan ieu nubuh di desa nu tangtosna supados aya kemajuan ya kapal oke paminten ngawan dengan aspirasi Bapak Ibu sadayana insyaallah urang tarekna sasarangan sabar jabatan teh aya waktosna kepemimpinan aya masana mungkin urang ngabogaan manfaat area jangan sangat kapitatur atau tuntun anu kasuhun atau nuhun kasadayana tetap jaga kekompakan ya jaga kebersamaan sahabat keluarga besar selaku warga masyarakat desa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
Karena abdi kalarasan sareng Pak Anwar Sadat kalarasan anjeunna janten DPP Abdesi Pusat. Mangga kasadayana urang dangukeun naon wae anu kedah diuningakeun di Lembur Kuring. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dia simpuling silaturahmi sareng Indonesia teh. Supaya tak bosan nyampe Pak. Silaturahmi sareng Idulur, Kangku, Kades Budaya, Pak Sekdes, Pak Kasitapem, Nagar Kepala Desa, di mana paminten kegiatan ini gagas mau mengakomodir ya segala aspirasi warga masyarakat di Uningan. Naon wae desa potensi terbesarna itu yang kita jadi fokus dalam pembangunan. Sebab dalam konsep pembangunan kita harus punya perencanaan yang matang supaya outputnya pun isinya bisa matang dan dimanfaatkan oleh warga masyarakat. Simpulnya Uningan sangat luar biasa. Ini masalah tingkat sosial masih tinggi. Kantun urang pamunten memberikan rangsangan berpikir ke masyarakat untuk lebih produktif, tidak konsumtif. Ya. Dina hartos masyarakatnya itu mandiri, tidak hanya mengandalkan ketika berberi konsumtifnya, menerima bantuan dan sama saja banget. Nah makanya saya sering mengkritisi tentang Perpres 104 itu kaitan program BLT dana desa. Kenapa warga masyarakat itu tidak diberikan arahan program tersebut merangsang berpikir masyarakat itu agar produktif. Kita kasih pembinaan untuk pemberdayaan dan sebagainya itu akan yang lebih menyentuh dan bermanfaat bagi masyarakat untuk jangka panjang untuk berkembang. Nah, ketika masyarakat disuguhkan dengan program yang sifatnya konsumtif, kasih uang, ya, satu hari bisa beres kok. Nggak ada dampak yang positif yang misalnya. Bahkan lari ke hal-hal yang lain. Ketika kita dikasih bantuan bukan untuk usaha, tapi beli hal-hal yang misalkan kan bayar utang, beli hal-hal yang tidak perlu dan sebagainya, pakai musik, kadang gitu. Kadang ini pakai main ludo itu benar itu. Itu tidak mendidik saya kira. Ya, makanya tanggung jawab saya sebagai Sekjen Abdesi di DPP memberikan sebuah rangsangan cara berpikir para kepala desa, warga masyarakat agar bagaimana kita berkehidupan di desa itu menjadi sebuah kebanggaan karena produktivitasnya, ya, tanahnya produktif, masyarakatnya produktif, ya, terus ekonominya juga produktif, itu akan lebih sejahtera. Karena berbicara tentang ketahanan pangan, ketahanan ekonomi di desa tempatnya. Pandemi 2 tahun ini, masyarakat mana yang paling kuat bertahan? Masyarakat pedesaan. Karena di pedesaan ada bahan baku, tingkat sosial masih tinggi, kan? Dia saling bere, di sana saja mana, ya? Melaksambut, bisa jalan di mana syukur tanah. Beda dengan di perkotaan. Ketika tidak diberikan ruang untuk jualan dan sebagainya, ya sudah, fokus, kan harapan mereka. Nah ini harus menjadi bangga. Kita harus bangga jadi orang desa, karena orang desa itu luar biasa. Gitu kan? Serang kalau alasan kan banyak waktu saya pemuda abdi waktu upload pertama itu kan tentang curug gitu kan. Untuk kelanjutannya itu gimana? Supaya lebih berkembang gitu. Ayo kita support bersama-sama, sajikan datanya. Bisa bantunya. Kan abdi tugasnya menyerap aspirasi dari masyarakat. Di sini misalkan ada potensi untuk wisata, tapi cara berpikirnya wisata teh lain nyiapkeun misalnya aya curug, dagangan gitu, bukan begitu. Tapi masyarakat itu harus dididik, harus patuh, harus disiplin tentang dan tahu bagaimana cara berwisata. Nah, nanti ke depan ketika masyarakat itu sudah diberikan arahan pengajaran tentang berwisata, rumahnya bisa jadi homestay, ya kan? Lebih yang jauh. Terus warga masyarakatnya juga bisa produktif dengan berjualan tentang hasil kreativitas warga masyarakatnya. Misalkan aya ranginan, aya opak, aja bisa bahasa Jawa itu. Tapi harus ada brand tersendiri. Nanti kita sandingkan
disesuaikan dengan pendamping termasuk mungkin pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata. Sebenarnya Abdesi sudah ber-MOU satu desa itu satu wisata. Seperti itu. Nah kan membangun desa wisata ini cukup butuh waktu yang lama seperti itu. Yang pertama menyadarkan cara berpikir masyarakat supaya sama visinya gitu kan terhadap hal tersebut, hal kaitan tersebut. Mungkin video nya terus bikin proposalnya sebenarnya karena kaitan misalkan dukungan dari sisi penganggaran. Kita bersama-sama yuk. Simkuring masih kena ngarintis, simkuring aya ekowisata. Simkuring ekowisata tersebut kan termasuk agrowisata berkolaborasi dengan masyarakat petani supaya terangsang mereka semangat lagi untuk bertani. Nah, pertanian tersebut gitu, dijadikan area wisata. Selain istilahnya menghasilkan bagi warga masyarakat, juga ada tampilan-tampilan yang bisa menjadi magnet datangnya turis ataupun wisatawan ke desa. Karena banyak yang Sekarang ya Pak, kalau rasakan kan untuk berapa tahun ke depan, mungkin untuk jiwa penerus pemudanya untuk bertani itu nggak ada. Gimana supaya merangsang para pemuda milenial itu untuk bisa bertani Pak? salah satunya itu. Jadi harus dikasih kegembiraan. Yang perlu kasih motivasi itu yang pertama, kasih motivasi dulu. Nah di kami itu di Kirapas ada kelompok pemuda tani. Kelompok pemuda tani sudah luar biasa, omsetnya sudah luar biasa, hektaran ya, dengan pendampingan dari pihak PTD Pertanian dan Dinas Pertanian juga para pendamping lapangan pertanian yang disandingkan dengan beberapa staf ahli ya, para profesional yang sehingga menjadi rasa semangat. Kenapa? Ketika pemuda tidak produktif ya, tidak aktif, itu akan menjadi bumerang bagi kita semua. Karena berbicara masa depan ke depan ditentukan dengan keberadaan pemuda yang sekarang sebagai generasi. Gitu. Makanya harus dirangsang, harus ada betul-betul ada kajian yang menghadirkan orang-orang yang kompeten, ahli di bidang pertanian, ahli politik, ahli pemerintah, semua harus diajarkan sebenarnya. Ya, bentuk literasi dalam menggerakkan pola pikir mereka ke depan agar lebih produktif. Karena berbicara tentang pemuda pasti bakal era lapor ya. Butuh jam kawin, ya, butuh jam marahan, terus kawin bakal boga anak, masih bakal boga anak para mana. Ketika tidak produktif dari sekarang pemudanya, maka akan menjadi sebuah rentetan angka kemiskinan ke depan. Maka persiapan pelatihan misalkan dengan ketenagakerjaan, undang kita bikin surat sana dan ke dinas tersebut kan ada abdi hoyong misalkan pelatihan perbengkelan ataupun pelatihan wisata ataupun pelatihan yang lainnya yang sehingga pemuda itu bisa produktif begitu. Kadang seperti saya Pak, misalkan kalau untuk pelatihan, kadang kan ABG pernah ngiring lah pelatihan seperti kedai kopi, cara meracik kopi, cuman kan wadahnya itu teu aya Pak. Kepada kepaingan sudah kumaha gitu. Kadia tanya tukang kopi mah iya. Nah, pertanyaan ini bisa menjawab nih bahasa. Nah, kita salah satu ya pelopor juga kita ada bantuan untuk bibit kopi, kita serahkan ke Pak Hasan mengelola itu di Gunung Burang lagi sudah hampir 100 hektar. Dan pemuda di sana di Parakanciri, desa Pusakamunya sudah berjalan, sudah produksi kan gitu. Nah, yang harus ada komunitasnya juga. Ya makanya harus ada event-event yang kreatif lah kan, menyajikan kegiatan pemuda desa, masyarakat dan pemuda tampil di sana. Mudah-mudahan bisa merangsang. Mungkin Pak Hasan bisa menambahkan kaitan kopi, Pak Hasan. Pemuda tani kan. Untuk pemuda tani untuk merangsang mensupport pemuda tani. Ya petani milenial ya. Ya pertama harus ya disupport baik oleh Kades maupun oleh tokoh-tokoh yang lain. Yang kedua memang harus sering nongkrong karena ketika nongkrong dengan berbagai lapisan masyarakat yang lain pasti punya inspirasi, punya banyak pengetahuan
pengetahuan, oh ada peluang-peluang. Misalnya di kopi itu kan yang sangat kompleks dari hulu ke hilir. Orang kita bertani, tapi kan di hilir misalnya orang di kafe sampai ke orang jual beli, misalnya kopinya mulai dari yang green bean, cuma roast bean, macam-macam lah, sampai cangkang kopi juga kan bisa dimanfaatkan. Artinya para pemuda saya yakin ketika punya sinergitas antara pemerintah desa dengan para pemudanya, di desa ada juga anggaran. Saya dulu dikasih disupport sama kepala desa, termasuk mungkin ketika hari ini kawan-kawan ketemu sama Sekjen Adesi, salah satu yang membidangi di pusat itu kopi itu Kang Dewi Mulyadi kan, beliau maksudnya di Komisi 4 tentang perhutanan, pertanian dan lain-lain. Nah, itu maksudnya bisa disondikan, tinggal kita pilih kalau di sini misalnya daerahnya ketinggiannya berapa. Misalnya robusta itu hampir semua kafe itu sebetulnya butuhnya robusta, karena yang arabica itu kelas elit. Nah, itu saya yakin kalau misalnya muda juga diarahkan juga jangan selalu berpikir tentang hasil, orang harus diajarkan anak-anak itu proses, karena tidak setiap usaha yang kita gagas itu bisa menghasilkan income kan. Tetapi juga kalau terus ditekuni, saya yakin anak-anak muda banyak tuh pelopor-pelopor yang bisa dari usahanya itu menghasilkan materi yang minimal untuk mencukupi kebutuhan. Saya yakin itu kan. Oh iya, kalau misalnya yang tadi pembahasan pada intinya, memang ini harus ada akan masa, salah satunya tadi kan di sini mau benar-benar dikedepankan itu mengarahkan pemuda tani ya, pemuda tani milenial. Walhasil ketika pemuda tani milenial itu memang usianya rata-rata di bawah 25, di atas 25 ya, di atas 25 rata-ratanya. Memang itu bagi desa Bungur Jaya memang agak kesulitan sebetulnya. Kenapa misalkan kesulitannya di mana gitu? Justru warga Bungur Jaya khususnya para pemudanya kan ini banyak yang merantau kan, merantau di luar, terutama yang di wilayah Jakarta itu sangat mendominasi, kisaran di angka 70% kan. Para pemudanya itu memang kebanyakan merantau di Jakarta. Di situ ada yang kuli bangunan juga di proyek-proyek, terus ada juga yang jualan-jualan, ada juga yang memang kerja di kantoran gitu juga ada. Dan tentunya itu akan sangat bisa sulit lah ketika salah satu contoh yang di sini itu paling beberapa gelintir ketika memang ada nama tersebut dicantumkan atau membuat suatu kelompok pemuda tani, ya justru tingkat kesulitannya di situ. Sementara kan mau tidak mau ketika memang sudah terbentuk kelompoknya itu harus sudah bisa standby lah, minimal bisa menggali potensi atau misalkan mencari mata pencaharian itu di sini kan gitu. Ketika kebanyakan mayoritas Bungur Jaya itu memang sudah berada di DKI gitu. Nah mungkin salah satu terobosan ke depan ketika pemerintah desa bersama Karang Taruna nanti membuat suatu gagasan kelompok muda tani milenial, misalkan ketika ada terobosan seperti itu, ya mungkin ketika yang tadinya suka merantau dan lain-lain, ketika di sini ada pengembangan atau bisa berkembang, salah satunya itu pastilah berhasil gitu. Jadi enggak terlalu banyak keluar gitu. Itu salah satu memang di sini baru-baru kemarin lah. Nggak pakai kaos. Kayak waktu kemarin kan di sini udah memang suatu kelompok-kelompok seperti Gapoktan, terus KWT, terus kelompok-kelompok yang lainnya yang memang sudah terbentuk, cuma secara action realisasi dan lain-lain kan ini masih belum, masih menggali narasumber yang lainnya sifatnya nanti memberikan kontribusi ke tata cara, lebih ke tata cara dulu gitu, lebih ke teknis. Nanti ketika memang sudah berjalan mungkin di sini juga kelompok-kelompok insya Allah siap action gitu kan. Ya kebetulan sekarang di sini kan ada Akang selaku Sekjen DPP yang memang benar-benar luas lah pengetahuan dan lain-lain, mungkin bisa menginspirasi juga adanya kesini yang tadi itu. Salah satunya itulah. Insya Allah untuk ke depan mungkin pihak pemerintah desa juga secara terprogram, bukan berarti diam di tempat atau misalkan kucing lah ketika berproses lah intinya. Ya minimal beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan ya mungkin ingin secepatnya gitu. Ini benar-benar
bukan berarti kita melihat hasil ya yang kedua, ya minimal prosesnya itu ada dulu lah, proses-proses ya, ketika hasil kan bukan manusia yang bisa menjawab gitu. Mungkin dari saya sekian. Nuhun Kang Bapak, ayeuna abdi sareng rek-rekan bade ngalajenkeun ka itu deui atuh nuhun masukeunana. Mudah-mudahan ya Bapak sareng Pak Kades Jaya sehat sadaya panjangkeun yuswana sareng karina semakin meningkat Pak. Doakeun abdi sareng rek-rekan ayeuna abdi sareng rek-rekan nyepeng naon lembur kuring cenah lembur kuring nyuhunkeun bantu sarana kanggo didukung kanggo kamajengan besar. Siap. Ayo pasadena lembur kuring tutupkeun wae ayeuna bade ka butuna Bapak Kades.